Baik, bismillah, kita mulai sinau lagi. Paham tidak paham, yang penting belajar. Saya awali dari sini ya. Ini menarik, tadi saya lihat-lihat materi yang lama itu ada gambar ini. Ini gambar, kalau dilebarkan itu gambar yang isinya banyak sekali filosof. Yang judulnya School of Athens. Nah itu kan guru murid itu yang jejer itu Plato dan Aristoteles. Yang satu mewakili aliran namanya idealisme, yang satu mewakili aliran nanti yang dikenal realisme. Makanya gurunya Plato itu nunjuknya ke atas di gambar itu. Sementara kalau Aristoteles menunjuk ke bawah. Nah, mungkin kita bisa mengidentifikasi diri kita dari dua orang itu ya. Ini teman-teman kan sebagian besar mahasiswa intelektual. Kalian ada di mana? Kalian tipenya Plato yang ke atas, idealis, ataukah tipenya Aristoteles yang lebih realistis? Jadi yang dibahas dunia sekelilingnya. Coba kalian cari tema-tema ngaji filsafat apa yang kalian suka. Nah itu akan menunjukkan kalian tipe Plato apa tipe Aristoteles. Kalau suka yang transenden, eskatologis, ideologis dan lain sebagainya, mungkin kalian tipe Plato. Pak, kalau saya tema tasawuf itu Pak, manusia bisa bersatu dengan Tuhan, manusia itu, mungkin kamu tipe Plato. Atau kami lebih suka tema-tema yang lebih realistis, pembebasan, kamu suka tema-tema sains, kamu suka tema-tema yang berhubungan dengan alam dan lain sebagainya, mungkin kamu tipe Aristoteles. Atau saya tidak berani Pak, saya masih belum punya tipe. Ya tidak apa-apa. Wong ini identifikasi kecenderungan jiwamu. Kalau kalian tipe Aristoteles, kemarin ngambil jurusan yang bau-bau sains, kalian cocok. Kalau kalian tipe Plato, ngambil jurusan di Usuluddin, mungkin cocok. Tasawuf, akidah, filsafat, itu nyambung. Baik, ya ini untuk menyegarkan ingatan kita saja tentang beliau, bagaimana beliau ini dikenal sebagai muridnya Plato, cucu muridnya Sokrates berarti, yang juga gurunya Alexander the Great. Beliau lahir sekitar 484 sebelum Masehi dan nanti meninggalnya 422 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi kan memang umurnya justru kayak menyusut, tapi ya lebih dekat dengan Masehi kan lebih tua. Berarti usianya beliau sekitar 62 tahun. Dan biografinya kemarin sudah banyak sesi, saya tidak akan ngulang-ulang ya, biar teman-teman tidak bosan. Biar materinya nyampe malam hari ini agak banyak memang, karena dari 8 jilid buku. Bismillah, kita mulai ya. Materi pertama, istilah politik. Dari bahasa Latin polis, yang artinya polis itu city state atau negara kota. Ini khas Yunani zaman itu. Jadi ada negara kota yang dikenal sebagai polis.
Kalau di Yunani zaman itu, polis itu ya satu kota besar yang kemudian terdiri dari kota utama dan daerah-daerah sekelilingnya. Nanti pusat kotanya namanya Astu. Biasanya ada bentengnya, ada temboknya. Kemudian desa-desa di sekelilingnya namanya Chora. Jadi ya desa-desa itu biasanya yang menyuplai sumber daya, makanan, dan lain sebagainya. Kalau di Yunani, polis-polis itu punya sistem pemerintahan sendiri-sendiri dan bisa beda-beda. Teman-teman mungkin kenalnya selama ini Yunani yang demokratis. Tapi ada juga yang oligarkis seperti Sparta. Dan nanti ya banyak perang-perang antar mereka sendiri. Ada juga yang monarki, bahkan ada yang dipimpin oleh seorang tiran. Dan mereka ini sering clash. Ada perang yang terkenal sekali, perang Peloponnesos antara Athena dan sekutunya melawan Sparta dan sekutunya. Jadi ini gambarannya. Jadi polis itu kalau dalam definisinya Aristoteles itu adalah kainonia. Kainonia itu asosiasi yang sifatnya politik. Ini dari sisi kata-kata saja ya. Paling tidak teman-teman tahu sekarang yang dimaksud polis. Jadi tidak negara seluas Indonesia ini, tapi ya namanya negara kota. Jadi lebih kecil, lebih simpel mengaturnya. Meskipun ya polanya macam-macam, meskipun nanti mudah berkonflik. Nah ini istilahnya ya biar tidak keliru nanti. Karena ada beberapa yang sangat khas zaman itu definisinya. Baik, jadi dari akar kata politik itu asalnya polis, biar teman-teman tidak salah. Jadi bukan polis kalau teman-teman ikut asuransi itu ya. Dua hal yang berbeda. Jadi ini polis yang negara kota. Lanjut. Nah, buku yang ditulis Aristoteles tentang politik ya judulnya Politik. Artinya memang politik itu dari kata-kata polis, berarti kata politik itu secara harafiah artinya hal-hal yang menyangkut polis. Bagaimana orang hidup bersama dalam polis. Tentu saja ya kalau diluaskan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nah, menarik, Aristoteles ini meneliti banyak sekali polis dan banyak sekali konstitusi dari berbagai polis untuk nyusun bukunya ini. Kalau di keterangannya sih ada 158 konstitusi yang beliau telaah. Nah, jadi ini tipe akademisi kalau hari ini ya. Tidak sekedar merenung kontemplasi kira-kira yang baik itu gimana, tidak. Beliau memang meneliti beneran. Nah, konteksnya, isinya sekarang ya. Jadi memang Aristoteles itu kan aslinya orang Makedonia yang kemudian usia 17 tahun berguru di akademianya Plato. Kemudian beliau pulang lagi ke Makedonia ngajar Alexander the Great. Jadi gurunya. Nah, tidak lama kemudian beliau balik lagi ke Athena, bikin kampusnya sendiri yang namanya Lyceum. Ini konteksnya beliau ya. Nah, karena beliau ini bolak-balik pindah-pindah, beliau ini di Athena tidak termasuk orang yang mukim. Jadi tidak termasuk citizen, warga negara Athena. Dia ini dianggap orang asing. Nah, kalau dia orang asing itu hak politiknya tidak banyak. Jadi beliau itu di Athena kayak
apa ya? Yo kayak dosen luar lah yang ngajar di situ, meskipun tinggal lama sekali di situ, beliau tidak dianggap warga Athena. Ini yang membuat kemudian ketika ada konflik, ada perang antara Makedonia dengan Yunani dengan Athena, beliau ini banyak diincar untuk dibunuh karena dianggap orang Makedonia, jangan-jangan mata-mata, jangan-jangan itu. Akhirnya beliau lari keluar dari Athena. Bukan karena takut, waktu ditanya kok sampean keluar dari Athena kenapa? Saya tidak mau orang sini berdosa 2 kali. Karena sebelumnya kan mengeksekusi Sokrates. Nah, kalau dibiarkan saja mengeksekusi saya, ini dosane luwih akeh wong Athena. Nanti kalau diazab Allah kan susah itu. Makanya Aristoteles pergi dari Athena biar tidak menyusahkan. Nah, ini konteks politiknya, situasi beliau. Yang dari situ kemudian beliau membaca fenomena politik, hidup politiknya manusia, khususnya melalui konstitusi-konstitusi tadi. Dari situlah nanti lahir 8 jilid buku politik ini. Baik, itu ya definisi-definisi sama sejarahnya. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya. Aristoteles lah orang pertama yang mendefinisikan manusia adalah hewan yang berpolitik. Atau manusia adalah zoon politikon. Jadi, berpolitik itu terjemahnya sebenarnya bermasyarakat. Jadi secara harafiah kadang-kadang kan teman-teman, saya benci sekali politik Pak, itu definisinya sudah geser. Jadi definisi aslinya politik itu ya bermasyarakat. Jadi hidup bersama orang lain. Kalau teman-teman benci politik berarti tidak mau hidup bareng orang lain dan ditata di situ. Manusia itu secara fitri, ya meskipun istilahnya Aristoteles bukan fitri begitu ya, dia tidak ngerti bahasa Arab. Jadi secara natural alami itu pasti berpolitik. Istilahnya zoon politikon. Jadi manusia itu hewan yang bermasyarakat. Manusia itu secara kodrati butuh berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Dan ini fitrah sudah. Ya kalau hidup bersama orang lain kan berarti harus ada norma, harus ada aturan, harus ada penataan. Kalau dibiarkan saja nanti bisa konflik terus-terusan, tabrakan kepentingan dan lain sebagainya. Jadi manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, dia perlu bermasyarakat, dan hidup bermasyarakat itu tentu saja perlu tatanan, perlu aturan. Wong ngaji kayak gini aja kan ya, berapa banyak kita itu bukan ya diatur. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sana, yang ngerokok di luar saja, yang itu kan diatur. Kalau semuanya tidak mau diatur sakar PDW, mungkin ngajinya sendiri bubar. Nanti ada yang duduk di sebelah saya, ada yang Pak, saya ngopi, ruwet itu kajiannya. Jadi justru karena kita mau diatur, karena kita punya kepentingan bersama malam hari ini, lahirlah ngaji filsafat ini, kita mendapat manfaatnya semua. Seperti itulah hidup berpolitik. Jadi ini fitrah kita. Baik, jadi ini teori basicnya, saya sebut asumsi pertama. Tidak mungkin manusia itu tidak berpolitik atau tidak bermasyarakat. Kita selalu butuh orang lain. Sejago-jago kalian kan, dulu kita pernah ada tema kesendirian kemudian kebersamaan. Itu kan sampai ada yang bilang,
Saya lebih suka sendiri, Pak. Saya lebih introvert saya itu. Se-introvert apapun teman-teman, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Langsung atau tidak langsung kita perlu hadirnya orang lain. Orang introvert pun misalnya ya, ini kasare, perlu makan. Apa harus menanam padi sendiri? Enggak mau, saya enggak mau beli orang lain, saya tak nanam padi sendiri. Saya tak ngingu bebek sendiri, nanti telurnya saya makan, enggak bisa begitu. Bajunya dari mana? Saya nanam kapas sendiri kok Pak, nanti saya pintal sendiri. Listriknya dari mana? Saya bikin pembangkit sendiri Pak, saya gitu. Betapa repotnya hidupmu kalau seperti itu. Manusia pasti perlu orang lain. Tidak mungkin tidak. Dan ini fitrah. Itulah mengapa kalau kalian disebut jomblo kan gelisah. Karena memang fitrahnya tidak bisa kalian sendirian. Kalian perlu orang lain. Oke ya. Jadi ini basic manusia zoon politikon. Nah, berhubungan dengan basic ini ada kutipan yang menarik dari buku politik. Itu kata beliau, manusia itu in its perfection, dalam kondisi utuh, normal, optimal kemanusiaannya adalah binatang yang terbaik. Tapi kalau dipisahkan dari hukum dan keadilan, dia adalah binatang yang paling buruk dari semua binatang. Jadi manusia itu, ya sederhananya hukum itu kan ketika orang mau diatur, mau mengikuti tatanan. Keadilan berarti menomorsatukan nilai adil dalam hidup. Kalau manusia kehilangan dua hal ini, ya dia akan jadi makhluk yang paling buruk. Dia akan jadi binatang yang paling buruk. Mari kita hidup tanpa hukum, tanpa tatanan, tanpa norma. Kemudian tidak usah peduli itu adil apa tidak adil, suka-suka kita saja. Hancur manusia, tidak lama. Kenapa paling buruk? Binatang tidak begitu. Binatang itu tidak pernah bikin undang-undang. Hewan-hewan itu tidak pernah diskusi tentang keadilan, kesetaraan. Tapi kan tetap bisa hidup tertib versi mereka. Kalau manusia tidak bisa. Kalau kalian dibebaskan, besok libur semua aturan, semua hukum sehari saja, itu bisa kiamat besok. Mungkin kamu pulang dari sini ada sepeda nganggur diambil. Nanti nanti ada warung tiba-tiba kamu serbu, kamu ambilnya, kacau mesti. Jadi manusia itu dalam kondisi utuh normal, pikirannya jalan, masih mau diatur, ditata, masih peduli dengan keadilan, dia adalah binatang terbaik. Tapi kalau ditinggalkan oleh dua aspek itu, dia adalah makhluk yang paling buruk, paling mengkhawatirkan. Kok manusia tidak peduli lagi hidup yang adil, yang benar? Yang terjadi mesti penjajahan, penindasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Atau manusia abai dengan norma, dengan tatanan, dengan hukum, selesai kita. Maka kata Aristoteles, politik ini jadi puncaknya pembahasan tentang etik. Jadi karena kalau etik yang normal itu berhubungan dengan diri pribadi, tapi politik ini berhubungan dengan masyarakat, jauh lebih besar.